Jenius Mendadak bersama The Prams. Oke adik-adik, kali ini The Prams akan menyampaikan materi matematika SMP ya, dengan judul adalah bangun ruang sisi datar. Nah materi ini kalau di Kurtilas adalah masuknya di semester genap ya. Ada yang sudah masukkan di ikut PTS, tapi ada yang setelah PTS ya. Nah, sebelum apapun setelah, tentu saja tidak masalah, adalah sebuah materi yang penting untuk difahami, dipelajari, dan dimengerti. Tentu saja untuk tes penilaian akhir semester, ini masih akan masuk lagi gitu adik ya. Jadi ini tetap kita berikan pembelajaran penanaman konsep tentang bangun ruang sisi datar, dan tentunya tidak ketinggalan adalah trik dan tips dalam menyelesaikan soal-soal yang ada begitu. Oke, namun sebelum dilanjutkan ya untuk adik yang belum subscribe, kita ingatkan segera subscribe aja ya, dan adik tidak dirugikan tapi justru diuntungkan karena channel The Pram berisi banyak sekali materi-materi pendidikan ya untuk SD, SMP maupun SMA, baik matematika maupun fisika begitu adik ya. Maka segera subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya, like, komen, dan share. Oke, kita mulai adik ya, bangun ruang sisi datar. Perhatian, yang pertama adalah kubus ya. Untuk part 1 bagian 1 kita nanti pelajari kubus, kemudian juga balok. Adapun prisma dan limas kita sampaikan pada part 2 ya, bagian 2. Jadi tentu akan bersambung. Kita awali dengan kubus adik, perhatian. Pengertian adalah bangun ruang yang dibatasi oleh titik-titik sisi berbentuk titik-titik yang titik-titik. Kira-kira apa ini isinya adik ya? Dengan mengamati gambar ini adik perhatikan baik-baik. Bangun ruang, jadi kubus itu bangun ruang yang dibatasi oleh berapa sisi gitu ya. Berapa bidang maksudnya? Tentu saja ada 1, kemudian dalam sana 2, 3, 4, atas bawah 5, 6. Jadi ada 6 sisi adik ya. Sisi atau bidang itu sama ya. Yang masing-masing tentu saja berbentuk apa? Karena kalau kubus itu kan sama sisi adik ya, gitu. Ya. Maka tentu saja dia berbentuk persegi. Betul adik ya? Iya dong. Yang saling apa ya? Pastinya 6 persegi itu adalah saling kongruen. Loh, kongruen itu apa? Ini ya di materi kesebangunan yang disebut kongruen itu adalah bidang yang kongruen berarti bidang yang sama dan sebangun ya. Jadi masing-masing persegi ini sama dan sebangun. Begitu adik. Oke, selanjutnya unsur-unsur kubus itu apa saja? Yang pertama sisi, ya jangan salah, yang namanya sisi itu sebuah bidang adik. Tapi kalau rusuk ini adalah sebuah garis. Ini adik tidak boleh salah. Hanya kadang rusuk ini disimbolkan dengan S, dikiranya sisi. Tidak gitu ya. Kalau sisi itu bidang, tadi berbentuk apa adik? Yaitu sisinya adalah bidang yang berbentuk sudah ya tadi ya persegi ya yang membatasi kubus ya. Kemudian kubus itu mempunyai berapa sisi? Tentu saja 6 sisi. Nah, di sini suruh nyebutkan. Mari apa saja deh ya alasnya ya. Berarti ada A, B, C, D. Ayo nanti harus 6 ya dek ya. Terstruktur. Kemudian tutup. Berarti apa dek? E, F, G, H. Begitu adik ya. Ada lagi B, C, GF, oke. Kemudian yang sebelah sana berarti apa, Dik? AD, HE, oke. Gitu ya. Nah, coba mana yang belum? Yang depan sini ya, berarti apa itu? ABFE, 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi yuk. Berarti yang dalam sana, apa? CD, HG, gitu ya. Tepat adik ya, ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kubus ini mempunyai 6 bidang sisi begitu. Jangan sampai keliru, jangan sampai salah. Oke. Kita lanjutkan adik. Kemudian berikutnya. Jadi kubus itu punya 6 sisi ya. Kemudian kalau dirusuk, rusuk itu adalah garis yang merupakan perpotongan dua sisi
pada kubus. Jadi misalnya ini, ABFE itu kan sisi. Kemudian BCGF juga sisi. Nah, ABFE dengan BCGF ini berpotongan di garis ini, adik. Itulah yang disebut rusuk. Maka rusuk adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua sisi pada kubus. Betul ya? Gitu adik ya. Sehingga kubus itu memiliki berapa rusuk? Tentu saja bisa kita hitung. Ini 4, dalam sana 4, ya. Sini 4 lagi, 4 lagi, 4, 4 gitu ya. Berarti ada berapa rusuk adik? Tentu saja ada, totalnya adalah 12 rusuk ya. Ini suruh nyebut ya. Nanti harus 12 adik ya. Kita mulai AB, kemudian apa? BF, oke. Kemudian FE memutar ini ya. EA. Begitu. Itu yang bagian depan sini gitu ya, Dek ya. Tentu saja, mari kita padu dengan yang sini yang belum. Berarti apa itu? BC, oke. CG, apalagi? Kemudian GF. Oke ya. Kalau BF tadi udah ya tidak usah diulang. Gitu. Kemudian ada lagi ya yang sebelah dalam sana, Dek, dalam ya. Berarti ada CD, oke. Apalagi? DH, sip. Apalagi? HG. Betul ya? Kalau CG kan sudah, jadi tidak perlu diulang. Oke. Kemudian masih kurang lagi. Mari. Yang sebelah sini, adik. Ada apa itu? AD, oke ya. Terus DH juga, ya toh. Lalu HE, gitu ya. Kita hitung dulu berapa, Dek? Yang hijau ini 4 tambah 3. Ya. Betul ya? Ini 4 tambah 3. 3, 3. 3 kali 3, 9 tambah 4. Wow, 13. Ini ada yang ditulis 2 kali mungkin, adik ya. A, B, B, F, F, E, E, A. Coba B, C, G, F ini. Apa yang ditulis 2 kali? A, B, B, F, F, E, A, E, oke. B, C, C, G, G, F, oke, sudah. C, D, D, H, H, G, sudah. Nah, harusnya tinggal A, D, dan H, E. Ternyata ini ditulis 2 kali, gitu ya. Mosok lebih ada ya? Nggak boleh. Oke. Jadi betul adik ya, bahwa kubus ini mempunyai 12 rusuk. Oke. Kemudian berikutnya kita lanjutkan. Perhatian adik-adik. Berikutnya adalah unsur dari kubus itu ada titik sudut. Nah, kalau titik sudut namanya saja titik sudut ya sebuah titik. Titik potong antara 3 rusuk kubus. Ya, betul ya. Misalnya titik B. Ini kan titik potong 3 rusuk, CB, FB, dan AB di satu titik, yaitu titik B. Maka kubus ini mempunyai berapa titik sudut, adik? Ya, berapa? Kayaknya 8, adik ya, betul ya? 8 ya. Yaitu siapa? Tentu saja adalah ada titik A, terus lagi titik B lagi, titik C, titik D, gitu ya. Ganti yang atas ya, titik E, titik F, titik G, dan terakhir adalah titik H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul adik ya. Jadi kubus itu mempunyai 8 titik sudut. Baik. Kemudian D adalah diagonal bidang. Tadi saya bilang sisi itu adalah bidang. Sehingga diagonal bidang boleh juga disebut diagonal sisi, adik ya. Adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada setiap bidang atau sisi. Ya. Jadi menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada bidang. Ini adalah diagonal bidang, adik. Jadi begini, misalnya ini B berhadapan dengan E di bidang ya, maka seperti ini. Nah, itulah salah satu contoh yang namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Kira-kira punya berapa, adik? Ya, tentu saja setiap sisi kan nanti ada 2 ya.
Setiap sisi punya 2. Padahal tadi ada berapa sisi? 6 kan? Berarti ada 6 kali 2. Banyak nih ya. 12 gitu. Ya. 12 itu siapa saja? Mari kita sebut. Sini 6, nanti sini 6 deh ya. Oke. Coba lebih teliti. Tentu ada BE. Oke. Ada lagi AF. Gitu adik ya. Terus urut aja memutar gini. Yang BCGF berarti ada BG. Oke. Ada juga CF, betul ya? Oke. Sekarang yang dalam CDHG berarti ada CH, begitu adik. Ya. Ada CH dan ada DG. Betul gitu ya? Ingat loh ya, baru 6. Kita lanjut ya. Berarti harus ketemu 6 lagi. Lihat ADHE, berarti ada apa? Ada AH, oke. Kemudian ada lagi DE. Begitu ya. Oke. Kemudian ini muternya sudah, jadi tinggal tutup dan alas. Sekarang yang alas dulu. Alasnya kan ABCD deh. Berarti diagonalnya ada apa? Ada BD, ada AC, gitu adik ya. Kemudian kalau tutup berarti apa dek? EFGH ya. Berarti ada FH, satu lagi. Ada EG. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini 6. Ini juga 6 ya. Pas 12 gitu ya. Karena memang banyak adik, jadi cara menyebutnya pun harus punya prinsip gitu ya. Tidak asal nyebut pasti nanti kelewatan-kelewatan. Begitu. Kemudian adik-adik, panjang dari diagonal bidang ya. Tadi kan misalnya ini S, ini juga S. Tentu saja dia adalah sebuah sisi miring dari segitiga siku-siku. Berarti kita pakai Pitagoras adik ya. Yaitu akar dari apa itu? Akar dari S kuadrat gitu ya. Ditambah dengan S kuadrat. Betul gitu? Tentu saja. Berarti tidak lain adalah akar dari 2S kuadrat. Disederhanakan menjadi apa adik? Tentu S akar 2 ya. Akhirnya inilah panjang diagonal sisi dari suatu kubus ya. Dan perlu adik tahu semuanya sama kalau di kubus ya, karena setiap sisi itu panjangnya sama. Oke. Jadi inilah halaman 1 ya, kita masih di unsur-unsurnya, cukup seru. Oke adik, sekarang kita lanjut masih di unsur-unsurnya yaitu diagonal ruang. Oke, gini adik, karena kita masih menggunakan gambar ya, maka kita geser. Yang masih kita pakai adalah gambar yang tadi ya. Oke ya, gambar tadi kita masih pakai, kita masih manfaatkan sebentar. Oke, gini adik ya, untuk menjelaskan tentang diagonal ruang ini ya. Lumayan jelas adik ya, termonitor dengan baik tuh ya. Iya dong, kita sudah sistem ini. Baik, perhatian adik, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan adik-adik. Tapi dalam satu ruang. Jadi dua titik sudut saling berhadapan itu dalam satu ruang ya. Saya bisa kasih contoh C, ini dalam ruang berhadapannya dengan E ya. Jadi contoh diagonal ruang adalah ini. Nah, gitu ya. Dia adalah CE. Ya. Berarti kalau begitu dia punya berapa diagonal ruang? Ya perhatian, punya berapa dek? Kalau kita nanti tentang berapanya nanti ya kita sebut dulu, yaitu ya siapa saja dek? Ada CE gitu ya. Kalau CE berarti dibalesnya dengan apa? Ini ya, AG, betul? Oke, tentu saja CE dengan AG gitu ya. Kemudian bisa juga ini DF, perhatian DF ya, dibalas dengan apa adik? Oke, tentu BH gitu.
Bener, Dek ya? Bener. Oke. Masih ada yang lain nggak, Dek? CE, oke, AG, BD, DF ya, DF, kemudian BH. Oke. Gimana? Masih ada yang lain? Sudah habis. Sudah habis ya. Yang dari A ke G, udah ya. Memang hanya ada 4 gitu ya. Seperti itu. Oke. Setelah itu, adik-adik, panjang diagonal ruang itu siapa? Ingat ya, tadi S, ini juga S ini. Naiknya juga S. Ya, tentu adik-adik kamu bisa ini tadi ya. Ini tadi S akar 2 terus ini S. Berarti kan kalau masing-masing dia tidak lain adalah S kuadrat ditambah S kuadrat ditambah S kuadrat gitu ya. Sehingga ini hasilnya apa? Dia adalah akar 3S kuadrat. Disederhanakan menjadi apa? S akar 3 gitu ya. Oke, jadi akhirnya simpel banget. Panjang diagonal ruang ya. Dia adalah S akar 3 gitu. Oke, kemudian lepas dari itu adik, ada yang disebut bidang diagonal. Wow, bagaimana ini? Definisinya adalah bidang yang dibentuk dari 2 garis diagonal bidang dan 2 rusuk kubus. Maksudnya gini adik, coba saya gambarkan. 2 diagonal bidang itu misalnya BE dan CH. Juga 2 rusuk yaitu EH dan BC gitu. Jadi yang saya arsir inilah disebut bidang diagonal. Gimana? Jelas ya? Oke. Jadi 2 garis ini ya, bidang yang dibentuk dari 2 garis diagonal bidang. Oke, jelas adik ya. Kalau dalam gambar itu BE dan CH dan 2 rusuk kubus yang sejajar apa? EH dan BC. Cocok ya? Sehingga kubus itu memiliki berapa bidang diagonal. Berapanya nanti adik ya. Yaitu kita sebut dulu. Pertama sudah itu BCHE, perhatian. Kira-kira ada lagi dibalas dengan apa? AF, AF, GD gitu adik ya. Betul? Ya, sekarang yang arah sana adik. BD, ayo BD saya awali muter ya. BD apa? BDHF. Oke. Saya awali lagi. Berarti bisa AC, ya AC, iya ACGE gitu ya. Oke. Masih ada lagi? Ya masih ada enggak? Yang arah sini adik. Yang arah sana ya. CF misalnya. CF. CF. Ayo dengan apa? ED. Gitu ya. Iya dong. Dan satu lagi yuk. Berarti ada BG. Saya awali BG. Sana terus ini ya. HA. BG. HA. Wow keren. Ya. Ternyata punya berapa nih? Punya 6 ya. Punya 6 bidang diagonal. Banyak ini ya. Maka harus cermat, harus teliti ini. Oke. Lalu berikutnya ya, adik. Setelah itu, bagaimana kita merumuskan luas bidang diagonal? Oke. Perhatian, kalau luas itu kan ini tadi S ya. S, terus ininya adalah S akar 2, ya adik ya. Begitu adik. Berarti dia adalah S akar 2, tentu begitu. Ya, bentar. S akar 2 kali S, gitu ya. Disederhanakan S kali S berarti apa? S kuadrat akar 2, ya. Akhirnya, inilah perumusan dari luas bidang diagonal. Bidang diagonal beda dengan diagonal bidang ya. Maka harus tahu persis. Kalau diagonal bidang dia sebuah garis adik, tapi kalau bidang diagonal dia adalah sebuah luasan gitu ya. Sebuah bidang maksudnya begitu. Oke.
Cukup jelas adik ya, dengan rumus-rumus yang ada, tentu juga nanti akan banyak dipakai. Oke baik, kemudian untuk kubus yang ketiga, kita akan belajar ya, jaring-jaring, kerangka, luas permukaan, dan volume. Ada jaring-jaring, ada kerangka, luas permukaan, dan volume. Ini kita jadikan satu. Oke. Baik, perhatian. Jaring-jaring kubus adalah beragam variasi kerangka, adik ya, yang dapat membentuk bangun kubus. Jadi beragam. Artinya jaring-jaring itu tidak hanya satu kemungkinan adik ya, tidak hanya satu kemungkinan ya. Tentu bisa kemungkinannya lebih dari satu ya. Namanya jaring-jaring itu seperti itu. Sehingga adik, di sini misalnya ya, nanti akan terbentuk seperti ini. Coba kira-kira bagaimana ini? Alasnya arsiran biru. Kira-kira yang mana ini? Pertama mengamatinya gitu, mana alas mana tutup untuk membedakan. Nanti sambil dibayangkan adik ya, berimajinasi yuk. Kayaknya ini alasnya. Biru ya alasnya. Oke. Kemudian alas selisih satu jadi tutup. Oh iya, berarti tutupnya mana dek? Kayaknya ini deh tutupnya. Bagaimana bisa dibayangkan ya? Set, jadi tutup gitu. Kemudian ini ujung sana dan terbentuk deh. Ya, ini yang namanya jaring-jaring. Kalau soal yang muncul ya, itu akhir-akhir ini seringnya adalah akan menjadi jaring-jaring yang benar jika dikurangi bidang yang mana gitu. Tapi intinya sama adik ya, dibayangkan dibentuk. Begitu. Nah, nanti tugas adik-adik ya, setelah belajar ini, buatlah dua jaring-jaring kubus di atas yang berbeda dengan jaring-jaring yang sudah digambar itu. Dua macam jaring-jaring yang berbeda dengan ini gitu loh dek ya. Nah, ini harus kreatif ya. Oke, nanti setelah adik membuat ya, boleh difoto, diupload di kolom komentar ya. Nanti akan sama-sama kita lihat apakah benar apa salah. Gitu deh ya. Oke, baiklah. Berikutnya kita akan lanjutkan ya. Masih tentang kubus adik, yaitu kerangka kubus adalah rusuk-rusuk. Jadi ini sebuah rusuk yang menyusun kubus. Jadi kubus itu tersusun dari rusuk-rusuk tadi ya. Nah, panjang kerangka kubus, ya ingat tadi, kalau rusuk kubus jumlahnya ada berapa? Tadi rusuk kubusnya, ya, di materi yang paling depan ya dia, sudah kita berikan. Ini, nah, kita ingatkan, rusuk kubus ada berapa adik? 12 rusuk ya. Sehingga panjang kerangka kubus itu adalah 12 kali panjang masing-masing rusuk. Jadi apa dik? 12S gitu ya. Sedangkan luas permukaan kubus adalah jumlahan dari luas sisi-sisi kubus. Padahal punya berapa sisi kubus itu? Punya 6. Dan masing-masing luasnya S kuadrat. Gitu aja dik ya. Oke. Sedangkan kalau volume tentu cukup apa? Sisi kali sisi kali sisi. Yang tidak lain apa dik? Sisi pangkat 3 gitu ya. Saya kira ini justru nggak masalah, lebih mudah dibayangkan. Oke ya. Nah adik-adik, sebelum ke balok ya, kita latihan ringan dulu ya. Latihan soal yang ringan di nomor 1 ini. Coba ikuti semuanya. Perhatian. Kita akan kerjakan soal yang pertama. Oke. Diketahui sebuah kubus, volume sebuah kubus ya. Jadi ceritanya soal ini tentang kubus adik ya. Volumenya adalah 1728 cm kubik ya. Tentukanlah A panjang rusuk. Ya, kita tulis dulu. S-nya berapa? B adalah panjang diagonal sisi DS. Diagonal sisi berapa? C adalah diagonal ruang DR-nya berapa? D adalah luas
bidang diagonal. Ya, luas kita tulis saja bidang diagonal itu berapa gitu adik ya. Dan soal E adalah luas permukaan kubus. Oke. Wow, banyak yang ditanyakan adik ya. Tapi kayaknya nggak masalah deh adik. Perhatian. Kita berangkat dari sini ya adik ya, volume. Jadi volume kan S pangkat 3. S pangkat 3 itu 1728. Berarti siapa S-nya? Tentu akar pangkat 3 dari 1728 gitu ya adik ya. Oke, angkanya gede ya adik ya, akar pangkat 3 tahu. Nah, ini ada trik cepatnya adik ya. The Pram sudah ada video khusus ini untuk mencari trik cepat akar pangkat 3. Ini secara sekilas langsung kita terapkan. Kalau ini 8, berapa pangkat 3 yang 8? Itu kan 2. Jadi 2 pangkat 3, berarti ini harus 2. Gitu. Kalau ini ribuan ya deh ya. Kalau 10 pangkat 3 kan 1000, 20 pangkat 3 sudah lebih. Berarti ini kan ini antara 10 dan 20 ya, sudah 12. Gitu adik. Ini S-nya. Kalau kurang jelas dengan ini silahkan panteng cermati ya tentang trik cepat mencari akar pangkat 3 yang sudah The Prams upload ya. Channel The Prams tuh kaya ilmu adik ya. Oke, nah sekarang dari situ adik ya tentu saja kita akan lanjutkan mengerjakan yang ditanyakan langsung ya. Berarti S-nya udah ketemu, tulis saja 12 cm. Ingat tadi diagonal sisi apa? S akar 2 gitu adik. Berarti 12 akar 2 cm. Kalau diagonal ruang apa tadi? S akar 3. Berarti apa? 12 akar 3 cm. Gitu adik ya. Ingat luas bidang diagonal? Luas bidang diagonal lembar sebelumnya tadi apa adik? Tidak lain adalah S kuadrat akar 2. Gitu adik ya. Padahal 12 kuadrat berapa adik? 144 akar 2 ya. Untuk luas tentu cm persegi. Sedangkan luas permukaan mudah banget ya. 6S kuadrat tadi ya. Berarti 6 kali 12 kuadrat 144 gitu aja ya. Masa ngalikan ini susah enggak deh ya. 6 kali 4 24 nyimpen 2. 24 lagi nyimpen 2 berarti 26 nyimpen 2. 6 kali 1 6 tambah 2 8. Wow keren. Mudah banget. Gitu ya 864. Satu sekali ini ya ternyata mengungkap semua konsep yang tadi The Prams berikan. Ya ini memang masih soal mendasar adik ya, belum terlalu divariasi. Soal yang divariasi nanti ada di belakang gitu ya adik ya. Oke, baiklah adik-adik, kita lanjut dulu yuk. Nah, sudah menunggu ya adik-adik, ada 2 soal berikutnya. Oke ya, tetap semangat. Mari 2 soal ini kita bereskan. Nomor 2. Di sini ya. Sebuah kubus mempunyai luas permukaan LP adalah 150 cm persegi. Jika rusuknya diperbesar menjadi 2 kali. Oke. Jadi nanti S2-nya menjadi 2 kali S1. Kita belum tahu S1. Tentukan A luas permukaan LP2. Kalau ini LP1. Gitu ya. Ini menjadi berapa? Dan soal V volume. Tentu V kondisi 2. Itu berapa? Gitu adik ya. Oke baik mari kita bereskan soal ini ya. Apa sih maunya? Itu ya. Adik. Luas permukaan, nah jelas ya tadi rumusnya apa? 6S kuadrat. 6S kuadrat itu 150, jadi S kuadratnya 150 bagi 6. Dia adalah 25 ya. Langsung ketemu S-nya. Oh, akar 25 berapa, Dek? Oke, 5 cm. Karena ini LP1
maka ketemu kita ini S-nya adalah S1 gitu adik ya. Sementara itu adik, S2 ya, S2 itu 2S1. Kita pakai berarti 2 kali 5 berapa adik? 10 cm. Nah, sekarang ini kita jawab. Luas permukaan 2, rumusnya sih sama. 6S kuadrat. 6 kali 10 kuadrat ya. 10 kuadrat adalah 100 kali 6 tentu saja 600 cm persegi gitu adik ya. Lalu volume yang kedua berarti S pangkat 3. Artinya apa? 10 pangkat 3. Gampang ya, tentu saja 1000 cm kubik. Ternyata tidak ada apa-apanya adik ya. Tidak ada soal susah ya, yang ada adalah soal menantang. Dan ketika kita bisa, oh ternyata matematika itu asik ya. Oke adik, kita lanjutkan. Soal ketiga, wow panjang amat ini, apa pula ini? Tenang saja ya, sekarang akan berjalan dengan sendirinya adik. Bagian dalam bak penampungan air berbentuk kubus. Ingat ya, kubus berarti sama sisi adik. Kedalaman bak ini. Nah, kalau sama sisi berarti dalamnya juga sama dengan sisi yang lain, sama aja itu S-nya. Berarti rusuknya adalah 60 cm gitu adik ya. Kemudian ada debit. Oke lah, saya tulis debit, tapi sebenarnya itu simbolnya Ki adik ya. Kalau nggak tahu simbol juga nggak apa-apa. Debitnya adalah 8 liter per menit gitu ya. Dari keadaan kosong. Waktu yang diperlukan untuk mengisi hingga penuh. Waktu itu T, time ya. Gitu. Oke, kita jawab yuk. Adik-adik, sebenarnya debit ini volume per waktu. Kalau kita notasikan seperti ini ya, di fisika saya kira sangat biasa ini. Kalaupun nggak ngerti ini juga nggak apa-apa. Debit sama liter itu kan jelas volume, menit jelas waktu. Tulis saja volume per waktu gitu ya. Nggak apa-apa kalau di matematika tidak harus pakai simbol-simbol ini ya. Pastinya yang penting bisa mengerjakan secara benar. Nah kalau ditanya T adik, waktu berarti apa? Volume dibagi debit gitu adik ya. Nah ini liter, ini sentimeter. Ingat ya, 1 liter ini adalah 1 desimeter kubik. Ya, ini loh kesetaraannya kayak gini. Berarti jangan biarkan sentimeter adik, bawa ke desimeter. Bagi 10 adik ya, berarti 6 desimeter gitu ya. Nanti yang kita pakai ini dalam desimeter. Karena apa? Desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi volumenya adalah sisi pangkat 3. Berarti apa? 6 kali 6 kali 6. Gitu adik ya. Nanti sudah dalam bentuk liter. Kemudian dibagi debit. Debitnya adalah 8. Gitu ya. Oke. Angkanya cukup menantang ini adik. Gimana ini nyoretnya? Ya gini, bagi 2 dulu. 3. Bagi 2. 4. Betul ya? Oke. Baik. Kemudian coretan berikutnya. Bagi 2. 3. Bagi 2. 2. Wow, kerennya. Keren banget. Tinggal nyoret lagi. Bagi 2. 3. Bagi 2 habis 1 artinya. Masya Allah. Ternyata bawah habis, yang atas 3 kali 3 9 kali 3. Wow. Amazing ya. Tentu dalam satuan apa adik? Menit ya. 27 menit. Keren ya. Gitu adik. Ngerti ya adik ya? Oke, makin asik ternyata ya. Loh, kubus bisa toh soalnya macam-macam gini. Bisa deh, ini hanya satu contoh ya. Yang lebih kompleks bisa, tapi tetap pemahaman dengan konsep dasar ini adik nggak boleh takut apapun variasinya. Kan adik punya logika, punya analisa, punya aritmatika, ya sudah, itu segalanya. Ya, menganalisanya secara benar, di logika secara nalar, dan dihitung secara aritmatika yang pas. Wow, keren ya, mantul ini adik ya, mantap betul. Baik, kita lanjutkan ya. Subbab kedua,
kita belajar balok ya. Kalau kubus sudah kayaknya balok ya tinggal penyesuaian aja ya, nggak berat-berat amat saya kira. Perhatian, pengertian ya adalah bangun ruang, tentu saja. Ya, dia 3 dimensi yang terbentuk oleh 3 pasang persegi, adik. 3 pasang persegi yang kongruen. Sorry, 3 pasang persegi panjang yang kongruen. Kalau yang namanya balok ini kan tidak sama sisi adik ya. Panjang sisinya beda, ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Jadi nggak sama sisi. Makanya dia berupa bukan persegi tapi persegi panjang. Itu aja bedanya ya. Gitu deh. Dan perlu The Pram sampaikan di sini adik ya. Yang namanya definisi itu tidak harus sama persis, tidak harus ngeplek dengan yang The Prams tuliskan. Kenapa? Bisa bermacam-macam definisi itu tergantung kepada tinjauannya ya. Sehingga kalau ada buku mungkin guru ya yang ada sedikit perbedaan tinjauan definisi itu sama sekali tidak masalah ya. Coba berpikir yang divergen adik ya. Tapi yang penting sama-sama benar gitu adik. Oke, kemudian unsur-unsurnya kita lihat. Sisi ya adalah bidang yang membatasi balok. Sekali lagi, sisi ini sebuah bidang ya, bukan sebuah garis. Sekarang ada 3 pasang sisi itu ternyata yang mana? Pasangan pertama coba adik ya. Kalau saya awali. Kalau ada sisi ABCD, kira-kira dia berpasangan dengan ya siapa ABCD? Tentu saja itu alas, berarti dengan tutup adik ya. Apa? EFGH. Oke banget ya. Pasangan pertama. Oke. Sekarang pasangan kedua saya ngambil ABFE adik. ABFE ya, berarti ini ya. ABFE dia berpasangan yang sebelah dalam sana apa itu? Berarti biar urut ya. DCGH, urut muter maksudnya ya. Oke, berarti masih satu lagi BCGF. BCGF, oke. Dia berpasangan dengan apa adik? Tentu ADHE. Inilah 3 pasang. Jadi ini sepasang, ini sepasang, ini sepasang. Makanya 3 pasang sisi yang berhadapan gitu ya. Ini yang terjadi pada yang namanya balok. Baik, adik-adik, rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan 2 sisi pada balok. Seperti tadi, ini termasuk rusuk adik ya. Perpotongan 2 sisi ABFE dengan CBFG berpotongannya pada garis BF ya. Gitu. Sehingga rusuk balok itu memiliki berapa rusuk gitu ya. Lihat aja, yang tinggi itu ada 4 ya, yang panjang juga ada 4, lebar juga ada 4. Jadi 4 kali 3 adik berapa? 12 rusuk ya. Yaitu wow, nanti suruh nyebutkan. Ya enggak apa-apa, mari. Di sini kita sebutkan yang dari alas dulu adik ya. Garis berarti ya. AB terus BC lalu CD kemudian lagi DA. Ini rusuk yang dari alas gitu deh ya. Baiklah. Kita lanjutkan berikutnya. Rusuk yang dari tutup dari atas ya. Ada EF, yuk lanjut yuk. Siapa lagi? FG, oke. Kemudian siapa? GH, kemudian HE, oke ya. Itu adik-adik. Dan tentu saja masih ada lagi rusuk yang tegak. Begitu. Rusuk yang tegak itu siapa? Saya awali, ada BF. Yuk, siapa lagi? CG, apa lagi adik? DH dan kemudian AE. Oke, coba dihitung 4, 4, 4 ya. Udah lengkap 12 gitu adik ya. Oke, jadi rusuk ini adalah perpotongan dari gitu ya. Ini yang penting 2 sisi pada balok. Jadi kalau 2 bidang berpotongan itu perpotongannya adalah sebuah garis. Kalau 2 garis berpotongan
maka perpotongannya adalah sebuah titik. Itu yang adik harus tahu. Baiklah. Kemudian C, perhatian. Titik sudut adalah titik potong antara tiga rusuk. Titik potong antara tiga rusuk. Jelas. Misalnya titik B. Perpotongan rusuk apa itu? AB, CB, dan FB. Jelas sekali ya definisi ini. Berarti balok memiliki berapa titik sudut adik? Yang di bawah ada 4, yang di atas 4. Berarti ada 8 titik sudut. Yaitu siapa? Tentu ada titik A, titik B, titik C, titik D. Gitu ya. Lanjut yang atas. Titik E, titik F, titik G, dan titik H. Gitu ya. Baiklah. Selanjutnya, ada diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi mirip saja dengan tadi ya. Diagonal bidang, diagonal sisi. Adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada setiap bidang. Misalnya ini adik, bidang ini ya, bidang ABFE ada titik B kan berhadapannya dengan E. Nah, inilah diagonal sisi. Ya. Balok itu mempunyai 12 diagonal bidang. Yaitu siapa saja? Banyak nih ya, 12. Yuk kita sebut aja. Itu sesuai gambar saya ada BE ya toh. Kemudian dibalas dengan apa, Dek? AF gitu ya. Oke, kemudian yang bagian dalam adik ada DG, sambil perhatikan gambar ya. DG dibalas dengan apa itu? CH gitu ya. Oke, kemudian yang bagian sini saya awali BG. BG dibalas dengan apa adik? CF ya. Oke, sekarang bagian ini ADHE. Di ADHE berarti ada AH dibalas dengan DE ya. Hati-hati harus 12. Ini baru berapa adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti masih ada 4 lagi ya. Kayaknya yang dari alas belum ini ya. Apa itu dek? Yang dari alas berarti ada AC, betul ya? Ada AC dibalas dengan BD. Baru yang dari tutup adik ada EG. EG dibalas dengan FH. Gitu ya. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 4. Tepat sekali. Ada 12 diagonal bidang. Gitu ya. Oke. Sekarang adik-adik, kalau merumuskannya, karena bidangnya kan persegi panjang ya, yang ukurannya berbeda, maka panjang diagonal bidang juga berbeda ya, lain dengan yang kubus tadi ya. Misalnya AC, perhatian AC. AC itu di sini. AC. Nah, dia kan sisi miring dari P dan L, berarti akar dari apa? P kuadrat ditambah L kuadrat. Oke. Inilah diagonal bidang AC. Oke, kalau AF coba nih. AF berarti ini panjang dengan tinggi ya. Panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat gitu. Tinggal menyesuaikan aja. Pastinya adalah sisi miring pada segitiga siku-siku. Makanya rumus yang dipakai adalah rumus Pythagoras. Gitu adik ya. Kemudian kalau AH. AH berarti ini kan lebar ya. Ini tinggi. Ya. Berarti apa? AH adalah akar dari lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Gitu ya. Adik-adik, kalau saya sebut AC, maka dia akan sama dengan BD, sama dengan EG, sama dengan FH gitu adik ya. Kalau saya sebut AF set sama dengan BE, sama dengan DG, sama dengan CH gitu deh ya. Tentu tidak semua kita sebut. Begitu pula AH, menyesuaikan. Tahu ya? Oke, baiklah. Nah gitu, ini unsur-unsur dari balok adik ya. Sudah kita berikan sebagian, namun tentu saja masih belum ya. Kayak tadi kita masih butuh gambarnya. Oke, jadi kita setting dulu.
untuk melanjutkan di unsur balok, diagonal ruang, dan dan bidang diagonal. Oke, kita setting dulu adik ya. Kita pakai gambar ini. Gimana, kelihatan ya? Wih, ya kelihatan banget. Oke, baiklah. Perhatian adik-adik. Diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan tapi dalam satu ruang. Nah, itu bedanya adik ya. Kalau diagonal bidang tadi dalam satu bidang, kalau ini dalam satu ruang, gitu ya. Maka suatu contoh ya, ini berapanya nanti saja, mari kita sebut bersama-sama. Contohnya saya awali, ada BH, betul? Ini adik, BH, oke ya. BH dibalas apa adik? FD, betul ya, gitu. BH, FD, sudah. Sekarang ganti, yang arah sana berarti ada AG, yuk. AG ya dibalas dengan apa dek? Kalau AG kan sini ya, ya kan? Berarti dibalas dengan EC, gitu dek ya, betul? AG, EC, gitu ya, sudah. Berarti ada berapa dek? 4 diagonal ruang, gitu. Sedangkan panjang diagonal ruang adik-adik, kita misal ini AG ya, misal kita rumuskan AG, berarti kan AG itu ini sampai G, nah gitu. Ini kan PL, miring dari PL terus miring dengan T. Ya sudah, secara langsung ya ini bisa kita tulis akar dari P kuadrat tambah L kuadrat ditambah T kuadrat. Pertanyaannya, panjang diagonal ruang dari balok itu sama semua apa beda-beda? Nah, kalau diagonal ruang meskipun balok ya, tentu saja semuanya sama adik. Makanya rumusnya cuma ada satu ya, gitu. Tentu beda dengan yang tadi diagonal sisi ya, itu beda-beda. Oke, tapi kalau diagonal ruang sama meskipun masing-masing sisi adalah persegi panjang yang berbeda-beda. Oke, baiklah. Jadi sekarang kita pahami sebuah bidang diagonal. Adalah, ya ingat bidang, kalau saya sebut bidang ini luasan ya, adalah bidang yang dibatasi oleh dua rusuk dan dua diagonal ruang. Oke, mari perhatian. Saya akan peragakan membuat bidang diagonal. Misalnya ini adik, ini saya tarik ke sana, set gitu ya. Ini dia, salah satu contoh bidang diagonal. Iya. Oke. Jadi dua diagonal ruang BE dan CH dan dua rusuk yang berhadapan BC dan EH. Oke. Ya. Dua diagonal bidang dan dua rusuk. Cocok ya, Dek ya. Terus kubus memiliki berapa bidang diagonal? Iya, tentu saja ada 6 adik ya. Siapa saja sudah disebut di sini ya, yaitunya berarti ya BDHF ACGE, CDF ABHG, ADGH BCHE. Nah, di sini bukan sekedar menyebut tapi kita akan merumuskan gitu adik ya. Oke, sambil lihat gambar adik. BDHF berarti ini. BDHF. Oke. Kalau BD itu kan sisi miring dari PL ya. Berarti akar dari P kuadrat ditambah L kuadrat ya kan. Terus kemudian kali tingginya adalah apa namanya? Ya, jadi kali AC. Berarti kan AC sebentar ya, kita BDHF, oke, BDHF, oke. Terkecoh sama gambar yang ada ya. BDHF itu berarti kita nyarinya kan sama dengan ini adik ya, ACGE, maka ini AC kali CG. AC kan
miring dari PL ya, cocok. Terus CG-nya adalah tinggi. Udah terjadi ya. Kemudian misalnya CDEF ya. Kalau semua digambar di sini kan tidak mungkin ya. Maka sambil dibayangkan adik, CDEF berarti CDEF. Oke, seperti ini. Jadi ya. Pastinya nanti kali ini, kali panjang tuh cocok ya. Berarti itunya adalah lebar dan tinggi. L kuadrat ditambah tinggi kuadrat gitu ya. Dan kalau melihat pola ini cantik banget adik. T ya PL, P ya LT lah. Kalau L kira-kira apa adik? Ya PT gitu ya. P kuadrat ditambah T kuadrat. Wow, polanya cantik banget ya adik-adik ya. Ngerti deh ya? Oke, baiklah. Akhirnya ini secara lengkap di halaman ini adik-adik cermati kembali. Ya, terlepas dari gambar, kita sudah hasilkan rumus-rumus ini. Ya. Kalau bidang diagonal tentu beda-beda. Diagonal bidang beda-beda. Diagonal ruang sama semua. Gitu ya. Ini saja yang perlu The Prams tekankan. Baiklah, ada contoh soal di sini adik. Oke, perhatian contoh 1. Oke ya, di contoh ini perhatian luas bidang yang diarsir. Ayo, bidang yang diarsir ini disebut apa adik? Tentu ini adalah suatu contoh yang disebut bidang diagonal. Gitu ya. Contoh bidang diagonal ini. Oke, mari kita lihat. Berarti luasnya ya sama dengan tentu saja AB karena ini tetap persegi panjang adik kali BG, ya kan? Kalau AB-nya jelas sudah ada 12. BG berarti sisi miring dari 6 dan 6. 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Gitu adik ya. Berarti ini 12. Ini biar enggak apa-apa. Ini 2 kali 6 kuadrat gitu adik ya. Berarti 12 kali akar 6 kuadratnya 6, akar 2-nya tetap. Adik harus membiasakan dalam bentuk akar ya. Itu sangat lazim dan sangat logis. Oke, 12 kali 6. 6 kali 2, 12 nyimpen 1, berarti 6 tambah 1, 72. Akar 2-nya tetap ikut. Gitu adik ya. Selesai. 72 akar 2. Wow, jadi gampang. Iya, karena kita memahami konsep dasarnya. Itu adik ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya, ini 2 materi aja. Banyak adik ya. Makanya kita jadikan 2 bagian ya untuk materi bangun ruang sisi datar ini, sehingga kita akan bersambung ya. Adik tetap setia sehingga betul-betul mendapatkan ilmu yang secara lengkap mendalam ya. Tentu saja cukup menarik ya, karena kita punya trik-trik yang berbeda adik. Kemudian yang ketiga tentang panjang kerangka, luas permukaan dan volume balok. Wah, gimana ini? Ikuti saja adik. Yang namanya panjang kerangka yang kayak P ini kan ada 4. Misal ini sisi-sisinya digunting menjadi seperti ini ya. Coba dihitung aja, P nya ada 4, 1, 2, 3 panjang kerangkanya ya kan dari sini aja 1, 2, 3, 4, jadi 4P gitu ya. L nya ada berapa dik? 1, 2, 3, 4. Iya betul ya. L nya juga ada 4, berarti sini 4L. T nya ada berapa yang naik? 1, 2, 3, 4 juga 4. 4T. Nah kalau dari sini kok T nya beda lah, ini dan ini kan beririsan adik ya. Sehingga ngitungnya 1. Ini tetap P nya ada 4. Sehingga menjadi apa? 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi, jadi 4-nya keluar, difaktorkan. Inilah panjang kerangka. Diingat ya, 4 kali P plus L plus T. Sedangkan kalau luas permukaan adik, 2 kali PL ya, kan PL itu yang bawah ini adik ya. Loh kok 2 kali? Iya, karena dengan atas. Cocok ya. Tentu ditambah dengan, ayo berikutnya apa? Kalau yang LT, L kali T ya.
Yang begitu ada berapa, Adik? Sama kan ya? Ada 2. Ya. Kemudian ditambah misalnya yang ini, Adik. P kali T. Jadi yang tegak gini. Juga ada 2. 2 kali P kali T gitu ya. Sehingga 2-nya keluar. P kali L tambah L kali T tambah P kali T. Jadi inilah luas permukaan dari yang namanya balok. Jadi kalau kubus gampang, cuma 6S kuadrat gitu ya. Tapi kalau yang balok tentu menyesuaikan. Lah terus bagaimana volumenya? Ya gampang aja. Kalau ini ya cukup P kali L kali T. Volume lebih gampang, Adik ya. Tentu begitu. Oke, Adik tetap semangat ya. Iya. Nah, kita lanjutkan. Perhatian. Kayaknya kita tinggal latihan soal ini ya. Dan latihan soal kita ada 2 halaman. Ini 1 halaman di sini, nanti plus 1 halaman lagi. Dan ini sudah mewakili ya berbagai variasi yang ada, sehingga tenang saja kalau adik sudah memahami yang saya berikan ya. Insya Allah tipe-tipe soal yang lain relatif menjadi bisa gitu adik ya. Tetap semangat dan ikuti terus. Oke, kita mulai. Raffi akan membuat balok dengan ukuran panjang banding lebar banding tinggi adalah 4 banding 3 banding 2. Oke, jadi kalau seperti ini adik, kita buat misal aja lebih enak ya. Bahwa panjangnya pembandingnya kan 4 itu 4x gitu dek. Lebarnya 3 itu misal 3x. Tingginya 2 itu misal 2x gitu dek. Kemudian luas alas, ingat adik, kalau luas kan ini ya, ABCD, berarti panjang kali lebar. Bahwa luas alas, kita tulis dulu, tidak apa-apa, adalah 300 cm persegi. Maka luas seluruh permukaan LP-nya berapa? Gitu ya. Baiklah adik-adik, kesini yuk. Set, gitu. Bahwa di situ ada luas alas, yaitu apa? Panjang kali lebar. Jadi 300 itu adalah panjangnya 4x kali lebarnya 3x. 4 kali 3 12x kuadrat. 12x kuadrat itu 300. Berarti x kuadratnya adalah 300 dibagi 12. Gitu adik ya. Berapa itu 300 bagi 12? Kayaknya pas banget deh ya. 25 kan ya. Oke. Jadi inilah x-nya, ketemu 5. Nah, dengan x-nya sudah ketemu, mau apapun bisa. Inilah kelebihan dari pemisalan ini. Ada sih cara yang langsung perbandingan ya. Boleh-boleh saja ya, bukan tidak boleh. Cuma kalau dengan X ini kita ketemu X, apapun jadi. Yang ditanyakan apapun tinggal menyesuaikan gitu. Nah, sehingga di sini adik-adik perhatian, kesimpulan kita bahwa panjang itu 4x, 4 kali 5 20 cm. Lebar itu 3x, 3 kali 5 15 cm. Tinggi itu 2x 2 kali 5 10 cm tuh. Jadi gampang kan ya? Ya, kok ditanyakan apa, Dek? Luas seluruh permukaan ya. Oke, di sini berarti ya. Karena ini kan balok ya. Gimana tadi? 2 kali. Tulis dulu PL tambah PT tambah LT. Gitu Adik ya. Ini ditukar-tukar boleh enggak? Boleh. Penjumlahan itu komutatif, jadi tidak masalah. Yuk sini yuk. Berarti 2 kali PL langsung P kali L 20 kali 15. 2 kali 15 30 tambahi 0 gitu adik ya. Ditambah PT 20 kali 10 berapa adik? 200 ditambah LT
15 kali 10 berapa itu? 150 gitu. Sehingga tinggal 2 kali berapa ini, Dik? Ini 500 tambah 150 ya, 650. 2 kali 650 berapa lagi? Kalau bukan 1300, tentu dalam sentimeter kubik. Wow, ketemu ya. Gitu deh ya. Oh, biasa ya? Iya dong, biasa. Jadi dalam perbandingan kita akan aman kalau dimisalkan dengan x, x, x ketemu x, apapun yang ditanyakan kita siap. Itu adik ya. Tapi kalau terbiasa dengan cara yang langsung perbandingan juga tidak apa-apa. Matematika kan banyak jalan adik ya. Tapi ingat harus sama-sama benar ya. Banyak jalan tapi salah ya sama juga bohong itu. Oke adik ya. Kita lanjutkan ini. Wah sudah menantang kita 3 soal panjang-panjang ya. Jangan-jangan mudah adik. Oke, baiklah. Mari kita lanjut nomor 2. Perhatian, balok dengan panjang itu ya, panjang balok 3x min 1, lebar 2x min 3, tinggi x plus 1. Jika jumlah panjang rusuknya, ingat ya tadi adik, panjang rusuk balok ya, itu dirumuskan apa? Apa tadi? 4 kali P tambah L tambah T, gitu kan ya? Iya, langsung kita pakai bahwa 156 itu adalah 4 kali. Nah, P-nya 3x min 1 ditambah L-nya 2x min 3 ditambah ya x plus 1. Begitu adik ya? Oke. Kayaknya angkanya cukup cantik ini. Jelas bisa dicoret ya. Coret apa, Dek? 4 dengan 156. 100 bagi 4 25. 56 ya dibagi 4 berapa? Kalau 60 kan 15, berarti ini 14. 25 tambah 14 39, keren. Itu jurusnya ya. Jadi adik-adik kita punya 39 itu sama dengan, yuk 3x yang x dulu ya, 2x 1, 3 tambah 2 tambah 1, 6x. Min 1 plus 1-nya hilang, tinggal min 3, wow keren. Min 3 ke kiri berarti 42. 42 itu 6x, jadi berapa adik x-nya? 42 bagi 6, ya 7, gitu ya. Oke, ditanyakan nanti volumenya. Nah, karena volume ditanya, tentu saja kita harus tahu masing-masing ukuran. Mari, panjangnya. Ini tadi panjang adalah 3x min 1. 3 kali 7, 21, kurangi 1, 20. Keren ya, 20 cm. Kemudian lebarnya adik, lebarnya 2x min 3. 2 kali 7, 14, kurangi 3. Berapa? 11 gitu ya. 11 cm. Sekarang tingginya adik. Tingginya x plus 1. Berarti 7 ditambah 1. Tentu saja 8 cm gitu ya. Nah setelah semuanya sudah, kok ditanya volume. Ya udah, panjang kali lebar kali tinggi. 20 kali 11 kali 8. Itu adik ya. Oke, berarti apa ini? Sama aja 20 kali 88. Mudah sekali ngalikannya ya. 88 kali 2. Nek 80 kali 2 kan 160. 8 kali 2 16. Tambahkan. Berarti 176. 176 tinggal nambahin 0. Apa ini? Sentimeter kubik. Wow, 1760 di sini jawabannya ya. Sama sekali nggak terkejut ya. Pasti ada. Oke, tetap semangat. Soal ketiga. Apa lagi ini? Ini variasinya sudah untuk Prams pilihkan ya, yang tentu saja menantang adik. Jadi justru kalau menantang kita senang. Ya. Asik masalahnya. Oke. Perhatian adik, diketahui sebuah balok
P kali L, saya nulisnya PL saja adik ya. PL-nya adalah 90. Lalu di bawahnya LT-nya adalah 36. Lalu PT-nya adalah 40. Wow, gimana nih? Terus nanti ditanya volumenya berapa. Gitu. Gimana adik? Tetap semangat. Tentunya konsep dasar balok dipakai dan ini tampaknya model-model substitusi. Kayaknya ini asik adik. Sama-sama ada T-nya. Boleh sih sama-sama ada P-nya, boleh. Tapi yang ini aja. Berarti dari sini adik, T itu sama dengan apa? 36 dibagi L, betul ya? Kalau dari sini, T itu sama dengan apa? 40 dibagi dengan P. Cocok ya? Cocok banget. Setelah itu kita samakan. T itu adalah 36 per L. Itu sama dengan ini juga T, yaitu 40 per P. Gitu ya. Sehingga adik-adik sekalian dikalikan silang atau coret dulu, boleh ya. Coret dulu yuk. Bagi 4, 9. Bagi 4, 10. Berarti kalau kita kalikan silang, kita punya apa adik? Bahwa 9P itu adalah 10L. Betul ya adik ya? Iya. 9P itu 10L. Jadi L sama dengan apa ini dek? 9P dibagi 10. Kita sudah punya hubungan L dan P. Padahal ya ini yang belum kita sentuh adik. P kali L itu 90. Ya udah. Kita lanjut dulu ya. Ini kita tarik ke sini. Set gitu. Bahwa PL itu 90. Yuk. P-nya biarkan P. L-nya 9P dibagi 10. Itu nilainya 90. Subhanallah. Ternyata dari sini ya. 9-nya coret dong. P kali P. P kuadrat adalah 100. Wow, ketemu P. Akar 100 tentu saja 10. P-nya sudah ketemu. Ya. Dengan P-nya ketemu, tentu yang lain jadi gampang adik. Ya, ingat P-nya 10, PL-nya 90. Berarti L-nya ya 90 per P, 90 per 10, dia adalah 9. L-nya ketemu. Kurang apa? Kurang T. T salah satu dari sini. Ya. 36 per L. Boleh ya? 36 dibagi 9. Berapa, Dek? Tentu saja 4. Ya. Semua sudah ketemu. Dan kali ini yang ditanyakan, ayo apa? Volume. Ya, semuanya. Tentu saja P kali L kali T. Ingat tadi P-nya berapa? 10. L-nya berapa? 9. T-nya berapa? 4. Wow, berakhir dengan sebuah kemudahan ya. 9 kali 4 tentu 36. Tinggal nambahin 0. Gila. Sentimeter kubik ya. 360. Disinilah jawabnya. Gitu ya. Oke, tetap semangat adik karena kita sampai soal yang terakhir ya. Sebuah rangkaian memahami part 1 dari materi bangun ruang sisi datar. Oke. Mari perhatian 4 adik ya. Sebuah ruang berbentuk balok ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Oke. Panjang lebar itu untuk alas ya. Kemudian dinding bagian dalam akan dicat dengan biaya 8.000 per meter persegi. Total biaya pengecatan dinding adalah berapa? Nah, hati-hati soal begini adik. Ya, betul-betul harus hati-hati. Karena ini yang dicat adalah dindingnya saja. Ingat itu. Kalau sebuah balok, oke ya. Untuk membayangkan kita tampilkan lagi gambar dari sebuah balok. Konsentrasi di sini. Saya ambil gambarnya saja. Jadi yang namanya dinding itu mana?
Samping toh ya, samping. Kalau ini ya berarti P kali T. P kali T-nya ada 2. Ya, ini dan sana. Terus ini juga. L kali T-nya ada 2. Berarti 2 PT tambah 2 LT. 2 PT tambah 2 LT. Bagaimana? Bisa ya? Bisa difahami adik ya? Oke. Sehingga berikutnya. Kita pakai 2 kurung keluar ya. P kali T. Ingat, panjang 25 kali tinggi 6. Ditambah L kali T. L-nya 15, T-nya 6. Oke adik ya. Sehingga 2 kali. 25 kali 6 berapa adik? Gampang ya. 150. 15 kali 6 berapa? 90. Wow. Ternyata 2 kali. Ayo berapa ini? 240. Sehingga berapa luas yang dicat? 24 kali 2 adalah 48. Tambahin 0. Apa ini? Sentimeter persegi. Ini luas ya. Luas yang dicat. Sementara yang ditanyakan adalah biaya total. Ya tinggal gampangnya toh ya dek ya. Bahwa biaya tentu luas itu ya 480, sorry karena tadi semua meter ya, ini terbiasa cm, berarti sudah meter persegi adik. 480 ya, meter persegi itu adik kalikan dengan 8.000 ya, rupiah ini 8.000 rupiah per meter persegi. Jadi meter perseginya itu dicoret, maka hasilnya jelas itu tinggal rupiah gitu ya. Intinya apa? 48 kali 8. Ya udah yuk. 8 kali 8 64. Gini. Nyimpen 6 ya. Kemudian 8 kali 4. 8 kali 4 itu berapa? 32 tambah 6 berarti 38. Wow, gitu adik ya. Tinggal nambahin 0 aja. Dari sini ada 0. Dari sini ada 3 lagi. 1 2 3 gitu ya. Ya, titiknya di mana? Di sini ya. Berarti berapa? 3.840.000 mantul gitu ya. Nah, ternyata meski hanya persegi dan persegi panjang ya. Wah, terapannya bisa macam-macam ya. Juga variasi soalnya menantang banget ya. Berawal dari konsep-konsep dasar yang sebenarnya sangat sederhana. Mungkin adik di SD sudah mendapatkan, tapi kalau di SMP mendapatkan lagi ya pasti lebih dalam. Di SMA juga ada lagi, nanti juga akan semakin dalam gitu ya. Nah ini level SMP, adik-adik sudah nikmati, tapi ini pada variasi soal yang sudah termasuk odds. Soal-soal biasa saya yakin adik-adik pinter ya, gitu. Oke. Nah, jangan lupa ini masih bersambung karena baru bagian 1 dan bagian 2 insya Allah akan segera ditayangkan. Gitu adik ya. Tetap setia dengan channel The Pram. Oke. Jenius mendadak bersama The Prams.